Shalom sahabat-sahabat rohani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama melalui jaringan online pada hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Eliakim. Dan sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan sahabat-sahabat rohani dan patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup.
Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Sebab kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus hadir menjamah setiap kita. Yes. Katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kau sungguh dahsyat. Kami punya Raja yang mulia. Berkuasa selamanya.
selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan bersama, Raja mulia. Raja mulia, Allah kita Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja. Sambil beri tepuk tangan yang luar biasa. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesus, Yesuslah Raja. Haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Yes. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat
ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau nyatakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Kami mau diam Tuhan, di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kasih-Mu. kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami serahkan. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Syaralamayase. Haleluya. Haleluya. Syaralamayasi. Shikaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Shikaralabaralabayase. Haleluya. Syaralabaya syataralayase. Haleluya. Kami angkat tangan kami ya Tuhan menyembah-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Shikaralabaralabaralabaya syataralabayaso. Haleluya. Syaralamayasi. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan. Di
lift my hand and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name, oh now. I just want to praise you, Lord. I just want to praise you and lift my hand and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name, oh now. Sampai beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, katakan. I just want to praise you and lift my hand and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name, oh now. Hallelujah. I just want to praise you and lift my hand and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name, oh. Sekali katakan, I just want to praise you, Lord. Hallelujah. Keinginan kami hanyalah menyembah-Mu ya Tuhan. I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name. 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 I exalt your holy name, oh now. I just want to praise you, Lord. Hallelujah. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom. Jemaat GBI Mangga Besar, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, dan salam dari saya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu pada hari Minggu ini. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, pemeliharaan Tuhan beri atas kami Bapa. Terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah walaupun lewat media online ini Tuhan. Bapa, berkat limpah rahmat-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang kami pegang firman-Mu, juga Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya otoritas, wibawa, kerajaan Tuhan berikan pada kami semua. Dan Tuhan berkati kami, terobosi kami dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Bapak. Biarlah Tuhan hari ini yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang terikat dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini saya akan berkhotbah tentang integritas. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah integritas. Hari ini kita akan belajar dari sosok seorang nabi yang sangat luar biasa namanya Ayub. Ya. Dulu saya masih ngajar sekolah minggu, saya ingat sekali teman saya tanya sama saya, Eliakim, siapa orang di dalam Alkitab kecuali Tuhan Yesus yang kamu kagumi, katanya gitu. Saya langsung bilang Daud. Ya, saya langsung bilang Raja Daud. Kenapa saya bilang Raja Daud? Karena jago perang. Ya, kebetulan saya atlet bela diri kan. Jadi saya pikir Daud ini orang yang jago berkelahi, jago luar biasa bela diri gitu. Dan juga seorang pemuji yang mencintai Tuhan sangat luar biasa dan ganteng pastinya. Jadi saya bilang Daud, dia bilang gitu. Iya, banyak orang suka Daud katanya gitu ya. Dalam perjalanan ini kita juga lagi perintisan gereja. Sekarang udah jadi gereja tempat itu di daerah Keranji. Lalu teman saya bilang, kalau saya mengidolakan Ayub, wah langsung saya terdiam. Kenapa? Karena saya tahu bahwa secara rohani ujian yang dialami Ayub itu luar biasa dan Ayub menang. Jadi saya pikir kalau lagi bercanda-bercandaan gitu, jago-jagoan saya kalah jagoan ya. Nah hari ini kita akan belajar daripada sosok Ayub tentang integritas. Ya, kita akan baca dari Ayub pasal kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat bacaan kita, nats kita hari ini dari kitab Ayub. Pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayub pasal 2, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Latar belakang dari nats ini adalah satu kali Tuhan bertemu dengan iblis menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa di kolong langit ini gak ada orang yang sesaleh Ayub. Ayub itu saleh, takut akan Tuhan. Luar biasa. Jadi itu Ayub itu orang benar, saleh dan takut akan Tuhan. Jadi Tuhan bilang sama iblis bahwa kamu dari mana? Dari mengelilingi bumi. Kamu tahu hambaku Ayub? Tahu. Luar biasa diberkatin. Iya, jelas aja diberkatin. Luar biasa saleh. Iya, jelas aja saleh. Karena engkau Tuhan memberkati dia. Nah, singkat cerita, lalu iblis minta izin sama Tuhan untuk menggocok Ayub. Dan Ayub dalam seketika dari seorang yang kaya raya, dia mengalami kebangkrutan. Seorang yang punya 10 anak, 10-10-nya langsung mati dalam seketika. Ayub mengalami kesedihan luar biasa karena ditinggal oleh 10 anaknya. Ayub juga mengalami kebangkrutan. Kambing domba, hamba-hambanya dibunuh. Kambing domba dijarah, hamba-hambanya dibunuh. Nah bicara budak, hamba-hamba itu juga aset. Ada nilai uangnya, ada nilai materinya, bisa dihitung. Itu aset. Lalu tidak lama berselang, Ayub juga terserang sakit penyakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Ayub, itu Ayub punya bara di badannya. Saking sakit, saking nyerinya, Ayub sampai dia menggelesor di abu, dia garuk-garuk badannya. Sakit sekali.
Dan Ayub juga sepertinya dia punya tubuh juga rusak karena penyakit ini. Terbukti 3 sahabat karibnya datang menemui Ayub, mereka nggak mengenali Ayub. Dan akhirnya mereka bisa mengenali Ayub, jadi nggak langsung kenal. Berarti postur Ayub rusak. Ya. Nah, lalu terjadilah percakapan ini. Ketika Ayub sedang menggaruk-garuk badannya dengan beling, sambil duduk di tengah-tengah abu, berkatalah istrinya kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Sebaiknya kutuki Allahmu, lalu matilah." Wah, ini istrinya udah marah sekali sama Ayub. Istrinya kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan seperti itu? Tetapi apa jawab Ayub kepada istrinya? "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dan dalam kesemuanya itu Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang integritas dari sosok Ayub. Ya, sebelumnya kita akan belajar apa sih integritas. Integritas itu secara sederhana adalah begini, perkataan dan perbuatan sama. Perkataan dan perbuatan sama, lalu orang yang berintegritas adalah orang yang tulus ikhlas hatinya, tulus hati. Lalu orang yang berintegritas itu adalah orang yang berkomitmen, pegang komitmen. Kesetiaannya tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Jadi dalam susah, dalam senang memuji Tuhan, dalam susah juga tetap memuji Tuhan. Dalam senang dia tetap setia melayani Tuhan. Dalam keadaan susah juga tetap setia melayani Tuhan. Itu berintegritas. Nah, dari ayat ini, dari Nats, Ayub pasal 2 ayat 8-10 ini, dari Nats Ayub pasal kedua ayat 8 sampai dengan 10 ini, kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, bahwa orang yang berintegritas, Ayub ini kan orang saleh, takut akan Tuhan. Jujur. Dia senantiasa selalu berintegritas untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita belajar hari ini bahwa orang yang berintegritas atau orang benar itu juga punya pergumulan. Hari ini kita ada di tengah-tengah situasi yang sangat tidak baik. Situasi yang menguji kita. Tidak baik. Kalau kita buka Facebook, kita akan melihat beberapa orang meninggal dunia. Kalau kita lihat Facebook, ada beberapa teman kita sedang dirawat atau terjangkit sakit penyakit. Ya, khususnya COVID-19 ini. Ada teman kita yang dirawat di Wisma Atlet, di rumah sakit di mana. Kalau kita buka grup WA juga beberapa ada. Hampir setiap hari ada. 2-3, pasti, hampir pasti ada. Ya, karena saya pertemanannya banyak, hampir pasti ada. Belum yang lapor sama saya, ada, minta doain, ada selalu. Nah, ini zaman yang gak bagus. Zaman yang gak bagus. Hari ini banyak orang bertanya juga, kenapa saya setia sama Tuhan? Tapi saya juga mengalami pergumulan. Kekasih Tuhan, saya dulu punya pergumulan sangat berat sekali. Saya hamba Tuhan. Saya pelayanan kesembuhan ilahi. Baru-baru ini saya mendoakan orang. Orang dari kecil punya kelainan jantung. Dia kalau jalan harus banyak beristirahat. Kenapa? Karena oksigennya kurang. Kalau bicara begini nggak bisa lancar. Kenapa nggak bisa lancar? Karena oksigennya kurang. Jadi abis ngomong dia harus istirahat. Ngomong tetet harus istirahat. Oksigennya kurang, sesak napas. Saat saya sedang berkhotbah online begini, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, ada satu orang yang nonton ini, yang ikut ibadah, menyaksikan siaran ini, sedang sesak napas. Lalu saya bilang, Tuhan tahu ada satu orang yang sedang sesak napas dan hari ini Tuhan mau sembuhkan. Kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu lapor sama saya, 50 tahun usianya. Sejak lahir punya kelainan jantung dan disembuhkan Tuhan. Bukan itu aja, dia sakit
autoimun dari remaja. Artinya 30 tahun lebih sakit autoimun. Semakin buruk keadaannya, semakin buruk, semakin buruk. Dia nengok nggak bisa. Di sini udah tumbuh seperti tulang dua. Ototnya kaku seperti tulang udah nongol begitu. Apa yang terjadi? Disembuhkan Tuhan juga. Luar biasa. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Bahwa orang benar, orang yang menderita punya masalah. Saya punya masalah 11 tahun. Saya pelayan kesembuhan. Tapi istri saya sakit kanker. 11 tahun saya harus melayani istri saya sakit kanker. Saya doa. Akhirnya istri saya dipanggil Tuhan juga. Ya nggak ada masalah juga. Ya, karena berkat terbesar adalah mahkota kemuliaan. Saya berdoa untuk kesembuhan istri saya. Kalau istri saya disembuhkan, itu berkat terbesar bagi saya. Tapi bukan yang termulia. Yang termulia adalah mahkota kemuliaan. Nah, orang benar atau orang berintegritas juga memiliki pergumulan. Saya belajar dari Ayub. Ketika hati saya goyah. Tuhan, saya hamba Tuhan. Kenapa kok istri saya sakit? Lalu saya belajar dari Ayub. Saya lihat Ayub jauh lebih benar daripada saya. Hidupnya jauh berintegritas daripada saya. Dan Ayub pun juga memiliki pergumulan. Jadi kalau hari ini, ya Bapak Ibu Saudara punya pergumulan karena COVID ini mengganggu ekonomi. Efek dominonya ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang bekerja, banyak gajinya juga dipotong. Restoran jadi sepi. Toko sepi. Orang punya hotel juga sepi sekarang. Semua income orang turun. Saudara, orang benar juga punya pergumulan. Jadi jangan khawatir. Jangan juga bingung. Jangan juga merasa begini. Kalau orang benar, orang berintegritas sama Tuhan dalam imannya nggak punya pergumulan. Jangan berpikir seperti itu. Orang benar, orang berintegritas dalam imannya juga memiliki pergumulan. Amin. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar. Bahwa orang benar itu diuji oleh pergumulan. Hari ini kita sedang diuji. Kita melihat ada contoh dua orang, Ayub dan istrinya. Istrinya langsung patah integritasnya. Motivasinya mengiring Tuhan langsung pupus. Dia marah sama Tuhan. Lihat kata-katanya. Ini kan terungkap ya, sangat tersirat kuat sekali. Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kamu masih mau jadi orang Kristen? Ayub, kamu mau tetap saleh menyembah Tuhan kamu? Udah semua terjadi sama kita. Anak kita 10 mati. Harta kita semua habis. Dan kamu sakit. Gak ada gunanya lagi kamu. Di mana Allah membela kamu? Di mana Allah ketika kamu dirampok? Di mana Allah ketika anak kamu mau dibunuh oleh bencana? Di mana Allah kamu ketika penyakit datang menyerang tubuhmu? Masihkah engkau mau setia? Ayub, sebaiknya kutukilah Allahmu dan matilah. Saya percaya kelihatannya bahwa perempuan ini meninggalkan Ayub, istrinya. Bukan hanya meninggalkan Ayub, tapi istrinya juga meninggalkan Allah. Hari ini kita diuji oleh pergumulan ini. Kalau tokomu sepi, engkau kehilangan pekerjaan, gaji mungkin potong. Saya punya kawan gajinya dipotong sampai 60%, tinggal 40% gajinya. Terus kerjanya jarang-jarang. Dijadwal kerjanya. Otomatis uang makan, tunjangan juga berkurang. Nggak sanggup dia membiayain keluarganya. Mungkin hari ini kau seperti itu. Atau mungkin kau sedang sakit. Apakah engkau akan seperti Ayub? Atau engkau akan menjadi seperti Ayub? Atau menjadi seperti istrinya Ayub? Hari ini kita diuji. Istri Ayub nggak lulus akan ujiannya. Tapi Ayub lulus. Ayub bilang, istriku, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan Alkitab mencatat, dalam kesemuanya itu, Ayub
tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub orang yang berintegritas. Dalam keadaan senang, bisnisnya bagus, keluarganya bagus, dia sehat. Ayub melakukan ritual-ritual seremoni ibadah dengan baik. Tapi dalam keadaan dia kehilangan, dia tidak mengutuki Allah. Dia tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kekasih Tuhan, apapun masalahmu, saya dorong kau untuk kau tetap setia sama Tuhan. Berintegritas dalam imanmu. Hari ini kalau kau sedang sakit, tetaplah berintegritas dengan imanmu. Karena yang ketiga kita akan belajar. Jadi yang pertama kita belajar bahwa orang berintegritas itu memiliki pergumulan. Yang kedua, orang yang berintegritas diuji oleh pergumulan. Yang ketiga, bahwa orang yang berintegritas kalau lulus dalam ujiannya, maka dia akan diberkati 2 kali lipat. Hari ini makanya, kalau kau sedang dalam pergumulan, tetap kuat. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan engkau. Saya belajar bahwa pergumulan-pergumulan yang saya alami, itu mendewasakan saya. Saya belajar bahwa pergumulan-pergumulan yang saya alami, itu memurnikan iman saya. Saya belajar bahwa pergumulan-pergumulan yang saya alami, itu membuat saya bertambah bijaksana dalam Tuhan. Dan lewat pergumulan-pergumulan yang saya alami, saya melihat Tuhan. Tuhan selalu ada dalam lembah kekelaman kita. Saya punya banyak kesaksian yang luar biasa di lembah kekelaman. Di mana tangannya yang perkasa senantiasa menolong saya. Dan saya percaya hari ini, Tuhan yang sama juga tangannya menopang engkau. Firman Tuhan berkata bahwa dengan kepaknya dia menundung engkau dan di bawah sayap yang kau berlindung. Kesetiaan Tuhan menjadi perisai dan pagar tembok yang aman bagimu. Hari ini kalau engkau merasa sendirian, ketahuilah Allah ada bersama-sama dengan engkau. Saya punya pengalaman. Tuhan menyertai saya, menolong saya dalam kesesakan saya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga punya pengalaman. Saya teringat oleh bangsa Israel. Ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dipimpin oleh Musa, lalu selanjutnya oleh Yosua. Ini juga bicara integritas. Orang-orang yang punya integritas, dia masuk tanah Kanaan. Mengalami kemuliaan bersama Allah, mengalami janji-janji Allah. Tapi mereka yang tidak berintegritas, mereka yang bersungut-sungut, mereka yang marah-marah. Tuhan, kalau harus mati, kenapa di padang pasir ini? Kenapa kalau harus mati, kenapa harus susah-susah? Bukankah lebih baik kami mati di Mesir? Ngapain harus jauh-jauh berjalan-jalan jauh-jauh? Tahunan akhirnya mati juga. Mereka cari pertolongan lain. Membuat lembu emas, cari berhala lain. Orang-orang seperti ini tidak berintegritas, mereka tidak masuk tanah Kanaan. Kekasih Tuhan, kita melihat di sini. Dikatakan, apa yang dialami Ayub? Apa buah dari integritas? Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, Ayub pasal yang 42. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi Ayub dulu kaya, maka sekarang Ayub sangat kaya. Kenapa? Diberkati 2 kali lipat. Kekasih Tuhan, hari ini saya dorong saudara untuk tetap kuat, berintegritas sama Tuhan. Mujizat tetap masih ada. Justru dalam kesusahan, sebetulnya mujizat itu berlimpah-limpah. Hanya kita perlu iman yang kuat. Jangan gentar hatimu, jangan tawar hatimu. Seperti kata Tuhan kepada Yosua. Yosua, tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kau tawar hati. Jangan kau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetapi berlakulah seluruh hukum yang disampaikan oleh hambaku Musa. Maka kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Hari ini Bapak Saudara, engkau jangan tawar hati. Karena orang yang tawar hati, kecil kekuatannya. Jaga hati kita untuk tetap berintegritas sama Tuhan. Percayalah, Tuhan tetap masih ada. Dan Tuhan selalu ada untuk menopang kita. Hari ini kita sudah belajar dari kisah Ayub yang sangat luar biasa. Ada 3 hal yang kita belajar.
dari Ayub ini. Ya, lewat Ayub pasal 2 ayat 8 sampai 10 ini kita belajar tentang 3 hal. Orang yang berintegritas dalam imannya juga memiliki pergumulan. Yang kedua, pergumulan itu menguji kita. Kita lulus atau tidak. Orang yang tidak lulus, dia akan kalah, terbuang. Tetapi orang yang lulus, dia akan diberkati 2 kali lipat. Demikian, kiranya semua ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu gak terbatas Tuhan. Gak dibatasi ruang, gak dibatasi waktu. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang maha hadir, maha kuasa. Hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan, dikuatkan oleh firman-Mu. Dan urapi dengan kuasa-Mu dimanapun mereka berada. Jamah di dalam nama Yesus. Roh kekhawatiran, roh kegentaran, roh intimidasi yang melemahkan iman, dipatahkan di dalam nama Yesus. Sebaliknya, pengurapan Allah yang baru turun atasmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima pengurapan Allah. Dan hari ini, hamba juga berdoa, engkau yang sakit, angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah engkau, oleh bilu-bilunya kau disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sesak napas, legalah napasmu, sembuhlah. Jantung-jantung, paru-paru, sembuh dalam nama Yesus. Sehat. Tulang-tulang yang ngilu, yang sakit, yang nyeri, otot-otot yang kaku, sendi-sendi yang kaku, nyeri. Hari ini sembuh. Diangkat segala sakit penyakit, diangkat segala kesakitan, nyeri, diangkat dalam nama Yesus. Terima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau hari ini yang sedang merasa bahwa bisnismu gitu hancur. Angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang tertahan, berkat-berkat yang tercuri, hari ini dilepaskan, dikembalikan di dalam nama Yesus. Diberkati usaha pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih dengan urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berintegritas dalam iman kami Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini. Kami percaya semuanya akan cepat berlalu. Dan Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan saatnya Tuhan kami akan melihat kemuliaan-Mu Bapa. Demi nama Yesus. Kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari saat ini angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan saat ini. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saya sekalian mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.